Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, tetap semangat dan kita harapkan satu hari ini, Jumat 29 November 2024, ada banyak berkat Tuhan yang kita terima dan kita bisa lebih semangat lagi untuk melakukan pekerjaan yang telah diembankan kepada kita masing-masing. Dan kepada Amang dan Inang serta saudara-saudara yang masih dalam keadaan lemah dan sakit, tetaplah yakin bahwa kesembuhan akan diberikan Tuhan kepada Amang, Inang, dan saudara-saudara melalui obat-obat, makanan, minuman yang diberkatinya, serta doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tetap semangat Amang, Inang, dan saudara-saudara, yakinlah kesembuhan yang dari Tuhan akan tiba saatnya dalam kehidupan Amang dan Inang serta saudara-saudara. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka, yang sedang bergumul, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah, hadapi semua persoalan dan yakinlah bahwa di balik itu semua ada sukacita yang lebih besar dari Tuhan. Dan bagi Amang dan Inang yang akan berangkat bekerja, selamat bekerja, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, agar apa yang kita kerjakan dalam satu hari ini menjadi berkat bagi kita. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada keluarga, istri atau suami, dan anak-anak, dan keluarga juga yang lain. Tetap semangat, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 68. Dikatakan demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Setiap saat Tuhan pasti bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah respon Petrus atas pertanyaan Yesus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Rupa-rupanya Tuhan Yesus sudah tahu saat dia mengajarkan tentang roti hidup, perikop sebelumnya, sebenarnya banyak orang sudah mantap untuk mengikuti dan bersedia melakukan apapun yang Tuhan Yesus katakan. Namun, karena tentang roti hidup itu, banyak di antara mereka mundur dan berpikir ulang untuk mengikutinya. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima ajaran yang Yesus katakan, barang siapa ingin mengikuti dia, harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Karena itu mereka, murid-murid lain, diam-diam menarik diri, lalu meninggalkan Yesus. Wajar jika mereka berpikir ulang dan mundur dari keinginan sebelumnya untuk mengikuti Yesus, karena siapa mau makan daging manusia dan minum darahnya? Ajaran yang aneh bukan? Memang aneh jika kita memahami perkataan Yesus secara harafiah. Dalam mengajar, teaching, Yesus sering pakai kiasan dan perumpamaan, seperti ajaran makan daging dan minum darah Tuhan Yesus ini, misalnya. Jika secara harafiah, berarti mereka diajarkan untuk membunuh dan menjadikan diri mereka manusia kanibal, pemakan daging manusia. Dengan kepolosan mereka berpikir, tanpa ada niat menanyakan lebih dalam akan pernyataan Yesus itu, mereka mundur teratur. Sebenarnya Yesus tahu siapa di antara mereka untuk bersedia mengikutinya dengan serius. Karena mengikut Yesus
dekat dengan konsekuensi hidup yang berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rupa-rupanya Yesus secara tidak langsung mengajarkan tentang perjamuan kudus, makan dagingnya dalam bentuk roti, memakan dan dikonsumsi orang banyak kala itu. Minum darah dalam bentuk anggur, minuman yang sering dilakukan orang banyak untuk menghangatkan tubuh kala itu. Tetapi makna dan kiasan itu tidak diajarkan Yesus kala itu, karena Yesus melihat ada udang di balik batu di antara mereka yang mengikutinya. Dan Petrus merespon pertanyaan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dan respon Petrus inilah yang menjadi firman-Nya bagi kita hari ini. Dengan jawaban itu nyata bahwa Petrus yang mewakili murid yang 12 itu mengakui tidak ada pilihan lain untuk mengikutinya, dan perkataan Yesus yang adalah firman-Nya merupakan jalan dan menjadi tujuan hidup mereka. Mereka akan selalu mengikut dan setia kepadanya, walaupun mereka tahu bahwa mereka sering dikecam, dicobai, dan ditantang. Saat ini juga Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan itu ditanyakan kepada kita karena Yesus sudah tahu keberadaan dan alasan kita percaya kepadanya, bahwa jika saat ini ada pengikutnya yang awalnya setia, sekarang sudah tidak lagi setia. Tadinya sangat menghormati kebenaran Tuhan, sekarang dengan mudah meremehkan kebenarannya. Sebelumnya mau mempertahankan imannya kepada Yesus, sekarang sudah mulai berpikir lebih baik meninggalkan Tuhan daripada tidak punya pangkat dan jabatan atau tidak punya banyak uang. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong, sekarang sudah suka menindas dan lain sebagainya. Tahukah kita bahwa sikap seperti itu adalah ciri orang yang mulai menjauh dari Tuhan dan tidak mau lagi mendekatkan diri pada Tuhan. So, setiap saat Tuhan selalu bersamamu. Dia lebih tahu tentangmu. Amin. Yesus bersamamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan beri kepadaku pagi ini. Terima kasih buat firman yang adalah kehendak-Mu untuk aku imani dalam kehidupanku. Tuhan, aku mohon padamu, mampukan aku untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.